Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Elviani Palalangan dengan NIM 22030 dari kelas C nomor urut 22. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari isu mutakhir gizi. Baik, sebelum lebih dalam lagi saya membahas mengenai poin-poin materinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai gizi buruk. Jadi, gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau severe wasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah bahkan meninggal. Tentunya permasalahan gizi buruk ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari pengertian gizi buruk sendiri, sudah dapat dipastikan bahwa gizi buruk perlu diantisipasi sejak dini dan mendapatkan penanganan sebaik mungkin. Nah, penanganan yang dapat kita berikan pada penanganan ada gizi buruk ini ada beberapa. Itu yang pertama, kita bisa memberikan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian, kita bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk mendukung tumbuh kembangnya. Kemudian, kita juga bisa memastikan kualitas makanan yang diberikan itu sangat sehat. Kemudian, memperhatikan pola asuh yang baik dan mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin dari materi isu mutakhir gizi yang telah diberikan. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Kemudian yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Kemudian, fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Kemudian ini dia 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama ada fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat fase tindak lanjut. Baik, saya akan menjelaskan keempat fase tersebut. Nah, yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadinya, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan juga berat badannya. Nah, kemudian pada fase yang kedua itu adalah fase transisi. Fase transisi ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi yang saya jelaskan pada materi tadi. Nah, kemudian fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Nah, fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar anak. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai dengan berat badan anak. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu.
Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan anak. Nah, fase yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau disingkat dengan PMTP. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu poin kedua dari materi ini, yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah seperti pada bagan 4.1 di layar. Tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Baik, jadi 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, pada langkah pertama itu yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang kurang dari 3 mol per liter atau kurang dari 54 mg per dl. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh menjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia atau suhu aksiler kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi yang berat. Nah, cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu untuk memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, cara mencegah dan mengatasi hipotermia yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuhnya termasuk kepala dengan pakaian dan selimut yang tebal. Nah, dengan catatan harus mewaspadai hipotermia bila suhu anak mencapai 36 derajat Celcius. Nah, adapun langkah ketiga ini yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap mengupayakan pemberian terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oral standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau Resomal. Nah, adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi itu yaitu dengan memberi Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, kemudian dicampur dengan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan juga air. Nah, adapun takaran-takarannya dengan catatan apabila anak diare berikan Resomal setiap kali diare. Nah, yang pertama untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu diberikan 50-100 ml setiap kali anak diare. Kemudian untuk yang lebih dari 2 tahun itu diberikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Nah, kemudian pada tabel 4.1 ini merupakan cara membuat cairan Resomal. Itu bahan-bahannya ada oralit jumlahnya itu 1 saset atau 200 ml. Kemudian ada gula pasir jumlahnya 10 gram. Kemudian ada larutan mineral mix jumlahnya 8 ml.
ditambah air sampai menjadi 400 ml. Nah, mineral mix juga telah tersedia dalam bentuk sachet seperti pada gambar 4.1 ini. Nah, kemudian selanjutnya ini ada cara membuat larutan mineral mix atau larutan elektrolit pada tabel 4.2. Bahan-bahannya ada oralit sejumlah 1 saset atau setara dengan 200 ml, kemudian gula pasir 10 gram, kemudian bubuk KCl 0,8 gram, ditambah air sampai menjadi 400 ml. Nah, karena larutan pengganti tidak mengandung magnesium, zinc, dan kuprum, maka dapat diberikan MgSE 40% sekali per hari dengan dosis 0,3 ml per kilogram berat badan, maksimum 2 ml per hari. Dengan catatan, balita yang tidak gizi buruk diberikan zinc setiap diare dengan dosis kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg /2 tablet per hari lebih dari 6 bulan diberikan 20 mg sebanyak 1 tablet per hari. Pemberian zinc diteruskan sampai 10 hari walaupun diare sudah membaik. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejadian diare selanjutnya selama 3 bulan ke depan. Nah, kemudian langkah keempat ini yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit ini diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan formula 100, dan juga ditambahkan risomal. Nah, tubuh anak gizi buruk ini relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk tata laksana pada langkah keempat ini ada 2, yaitu yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit, diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau risomal. Kemudian yang kedua, gunakan larutan risomal untuk rehidrasi. Nah, baik itu pada langkah keempat. Kemudian langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Ya, jadi balita gizi buruk ini seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ada ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, adapun tata laksananya, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan selanjutnya dirawat inap. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Nah, baik. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Nah, zat besi ini boleh diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya berat badannya itu bertambah pada minggu kedua atau pada mulai fase rehabilitasi. Nah, zat besi ini dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah,
Bila balita gizi buruk ini mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi dari WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dari 3 bulan terakhir. Nah, kemudian langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, kemudian langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar anak. Nah, pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Nah, diberikan energinya yaitu 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, terapi gizi yang dapat diberikan itu dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambahkan pada makanan yang padat gizi. Nah, kemudian langkah ke-9-nya yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Ya, jadi pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak dasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Baik, langkah terlaksana yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari min 2 SD dan atau bila lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitul edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai dengan kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. Kontrolnya itu selama 1 kali seminggu pada bulan pertama, kemudian sekali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya sekali per sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas isu mutakhir gizi mengenai materi 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan kalimat dalam penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.